Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa bertemu di pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyid Rahmatullah dari kelas 12 MIPA 5. Saya di sini akan melakukan presentasi mengenai iman kepada hari akhir. Dengan poin-poin, yang pertama definisi hari akhir. Hari akhir menurut Al-Quran, bukti indrawi hari akhir, periode hari akhir, hakikat hari akhir, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Poin pertama, apa itu beriman kepada hari akhir? Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, sesuai pada Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan pada Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Lalu, menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta dan juga isinya, serta berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya, yang dijelaskan pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Lalu poin kedua yaitu hari akhir menurut sudut pandang Al-Quran. Ini terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan juga kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro ini adalah peristiwa datangnya kematian bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia yang bersifatnya lokal atau individu atau perorangan. Nah, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah peristiwa berakhirnya seluruh makhluk hidup dan hancur leburnya alam semesta secara total dan juga secara serentak, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Selain Quran surat At-Takwir ayat 1-3, dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5 bagaimana dimulainya datangnya kiamat, yaitu dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat, dan juga dalam Quran Al-Qoriyah dijelaskan bahwa manusia itu bagaikan laron-laron yang bertebangan, dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, poin selanjutnya yaitu bukti indrawi terjadinya hari akhir. Yang pertama yaitu peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel. Jadi pada masa Bani Israel ini pernah terjadi pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya. Akhirnya mereka terjadi perselisihan di antara Bani Israel ini, dan mereka bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa, siapa pembunuh orang ini gitu. Nah, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk memerintah Bani Israel untuk menyembelih sapi gitu. Awalnya Bani Israel ini membantah dan tidak percaya gitu. Lalu kemudian barulah ketika diberitahu lagi mereka baru percaya. Mereka diperintahkan menyembelih sapi. Setelah dapat sapinya, mereka tuh kembali lagi ke tempatnya. Lalu disembelihlah si sapi ini oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah disembelih, daging sapi ini dipukulkan ke orang yang terbunuh tadi, blok gitu. Nah, setelah dipukulkan tersebut, orang yang terbunuh tadi jadi hidup lagi. Setelah hidup lagi tuh, barulah orang yang terbunuh ini memberitahu siapa pelaku pembunuh yang membunuh dia.
Jadi begitu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 772 sampai 73. Lalu peristiwa yang kedua yaitu Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian atas bukit. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim memanggil burung-burung tersebut. Lalu burung-burung tersebut datang ke Nabi Ibrahim. Padahal sudah dicincang, gitu, sudah mati. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Nah, kedua informasi di atas ini bukan merupakan informasi langsung tentang terjadinya hari akhir, tapi melainkan ini merupakan bukti sejarah sekaligus sebagai bukti kiamat akan datang. Poin selanjutnya adalah periode hari akhir. Yang pertama ini ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, di mana semua makhluk hidup akan dibangkitkan dari kubur, sesuai firman Allah pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Lalu yang kedua ada Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian manusia ini akan digiring ke padang mahsyar, sesuai firman Allah pada Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Lalu yang ketiga ada buku catatan, di mana semua manusia memiliki buku catatan yang sudah dicatat malaikat Raqib Atid sewaktu di dunia. Kitab catatan ini berisi semua amal, perbuatan baik dan perbuatan buruk kita sewaktu hidup di dunia. Sesuai firman Allah pada Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Selanjutnya ada Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Anggota tubuh juga akan ikut berbicara menjadi saksi sesuai firman Allah pada Quran surat An-Nur ayat 24. Lalu tahapan selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat manusia. Selanjutnya ada Asyirat, jembatan Asyirat. Adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Jembatan ini lebih lembut daripada rambut dan juga lebih tajam daripada pedang, sesuai apa yang diriwayatkan Imam Muslim. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat itu tergantung pada amal setiap manusia. Sesuai pada sabda Rasul, terbentanglah jembatan Asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam, hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya ada Yaumul Jaza. Nah, di mana setiap manusia akan menerima balasan dari Allah. Balasan yang diterima sesuai dengan amal yang ia kerjakan di dunia. Sesuai firman-Nya yaitu Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Lalu perbuatan baik akan dibalas dengan surga dan perbuatan buruk akan dibalas dengan neraka. Lalu selanjutnya ada hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, iman kepada hari akhir harus dijadikan landasan untuk selalu taat kepada Allah. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Lalu ada juga hadis iman kepada hari akhir yang berbunyi, Qala antumina billah. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi wa rusulihi. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Wal yaumil akhir, hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarrih. Dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu muncul rasa kebencian yang dalam ketika melihat kemaksiatan atau kebajatan moral yang mengakibatkan murka Allah. Lalu yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang yang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia.
Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Dan juga yang terakhir, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Yang baiknya dari Allah, yang salahnya murni kesalahan saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.